Selamat pagi Sobat Setir semua. Kali ini gue sudah bersama dengan rangkaian dari Nissan Serena e-Power. Yap Sobat Setir, pada video kali ini gue bakal ajak kalian semua buat media trip bareng sama Nissan Serena e-Power. Kita bakal ke Cirebon, lalu juga ke Semarang nih Sobat Setir. Kita bakal tes seberapa irit sih mobil ini. Tentunya karena mobil ini sudah menggunakan teknologi e-Power ya. Jadi udah hybrid, tapi sebenarnya mobil listrik juga. Gimana tuh? Dan tentunya gue juga bakal ngetes soal ProPilot-nya, dan mobil ini bakal diisi full hingga 6 penumpang. Jadi layaknya di kehidupan nyata ya, mobil ini digunakan buat keluarga itu sampai full load. Gitu Sobat Setir. So daripada penasaran, langsung aja kita mulai keseruan trip kali ini. Let's go! Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, media trip kali ini gue bakal menuju ke Semarang bareng sama Nissan Serena e-Power. Tentunya mobil yang paling baru nih dari Nissan. Dan kali ini gue berkesempatan untuk cobain dulu nih gimana impresi berkendaranya. Gue udah di balik kemudi dan langsung kita masuk ke jalur MBZ Sobat Setir, yang mana tentunya terkenal dengan bumpy-nya. Tapi kalau di bagian row pertama, untuk gue sebagai pengemudi lumayan, bantingannya tidak terlalu mengayun, tapi mungkin kayaknya di belakang agak mengayun nih. Soalnya kalau gue lihat di mobil depan, ayunannya lumayan sih. Tapi untuk ukuran mobil seboksi ini, sebesar ini, harusnya sih masih nyaman ya Sobat Setir. Dan kebetulan mobilnya juga diisi full, ini 6 orang, plus juga barang-barang Sobat Setir bawaan kita, jadi ini full load mobilnya. Mungkin itu dia yang menyebabkan emang mobilnya juga agak mengayun nih. Tapi ya itu tadi, untuk seukuran sebuah mobil yang boxy sih ini masih oke banget buat dipakai buat kita trip bareng sama keluarga ya. Dan karena ini adalah mobil listrik ya sebenarnya, yang gue rasakan sih dari tadi nih kita dikawal, jadi memang harus ngikutin. Itu berasa banget tenaganya, nggak kayak Serena yang dulu mungkin ya, pada komplain agak boyo. Kalau yang ini sih nggak kenal boyo nih, karena tenaganya instan. Nah sekali lagi ini sebenarnya mobil listrik yang bawa genset berjalan nih, udah menggunakan teknologi e-Power ya Sobat Setir. Dan dia ada mode berkendaranya juga cukup lengkap, ada Eco, yang standar, dan juga yang sport. Ini gue pakai yang standar aja nih, masih bisa terus ngisi torsinya. Dia enak buat kayak gini, nggak bakal kekurangan tenaga. Dan nanti juga gue bakal ngetes soal konsumsi bahan bakarnya, yang mana akan bergantian juga nih untuk pengemudinya. Jadi kita riset dari tadi, kita start di MT Haryono ya. Jadi nyampe Semarang kira-kira berapa nih, dengan ya semuanya nyobain nih untuk media-media yang lain juga Sobat Setir. Dan kalau feeling dari nyetirnya ya kembali lagi ya, sebuah mobil boxy pastinya dia feelingnya untuk visibilitas luar biasa. Kacanya gede-gede Sobat Setir, yang depan, samping, kiri, kanan, sampai ke belakang juga udah dilengkapi sama monitor juga nih untuk bagian spionnya, biar kalau lagi bawa-bawa barang sampai full ketutupan itu semua aman, karena dia udah ada kamera buat spion belakang juga. Jadi untuk visibilitas sih aman banget. Kalau untuk posisi berkendara dia juga lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Jadi udah bisa memenuhi kebutuhan lah buat banyak postur tinggi badan ya. Itu. Dan yang paling kerennya lagi, sekarang interiornya udah tambah fresh nih. Sekarang udah pakai bahasa desainnya Nissan yang terbaru, lebih canggih tentunya. Jadi lebih seger, lebih kekinian lah. Nanti kita ulas untuk lengkapnya, ada fitur-fiturnya apa lagi. Udah keluar dari MBZ, saatnya ngebahas soal fitur keselamatan aktifnya. Yap, ini adalah mobil Nissan pertama di Indonesia yang menggunakan sistem keselamatan aktif ProPilot Sobat Setir. Jadi udah semi otonomus bisa dibilang ya. Kali ini gue udah set untuk adaptive cruise controlnya dan juga lane assist-nya. Jadi kurang lebih sekarang gue bisa lepas untuk steeringnya dan gasnya juga. Mobilnya udah nyetir sendiri lah kurang lebih. Dan sejauh ini yang gue rasain cukup halus, cukup pintar juga untuk dia tetap mengatur mobilnya bisa di dalam marka jalan, tetap di lajur ya, serta juga untuk jaga jaraknya. Ini terasa nyaman juga nih buat dia ngegasnya, nggak yang bikin kita kaget gitu ya Sobat Setir. Jadi halus nih, pinter nih untuk
sistem ADAS-nya dari Serena e-Power. Ini ngerem, gue nggak nginjek rem, ya halus, pintar sobat setir. Nah, selain itu juga mobil ini tuh karena yang gue bilang udah pakai teknologi e-Power, sebenarnya mobil ini juga bisa kita jadiin mobil listrik full elektrik nih, karena dia ada tombol fisik ya, di sini ada tulisannya EV, dimana kalau kita pencet, kalau si baterainya cukup, itu benar-benar si mesin mobil ini tuh mati, yang jadi gensetnya tuh mati, jadi benar-benar pakai listrik gitu sobat setir, jadi dia nggak ada pembakaran. Nah, selain itu juga dia ada sistem yang lumayan gue suka nih sebenarnya, karena biasanya ada di mobil listrik, sebenarnya ini mobil listrik juga, tapi ini hitungannya hybrid sobat setir karena masih gendong mesin. Nah, ada e-pedal nih sobat setir, yang mana kayak di mobil-mobil listrik lainnya tuh namanya one pedal driving lah ya. Nah, sistem e-pedalnya di sini sebenarnya juga udah ada nih di Kicks itu dulu, dan juga ada di Lift. Tapi di sini dia kalau kita coba ya, langsung aja kita praktekin juga e-pedalnya. Kalau bedanya sih yang gue tahu sekarang, karena ini udah menggunakan e-Power yang generasi kedua, e-pedalnya jadinya nggak bisa sampai stop and go nih sobat setir. Jadi dia masih ngegelinding terus meskipun kecepatannya udah di bawah 10 km per jam. Tapi ya fungsinya memang mobil ini menggunakan e-pedal buat dia kembaliin lagi tuh energi dari regenerative braking untuk ngisi si baterainya. Meskipun baterainya tadi kecil ya, cuma sekitar 1,77 kWh, tapi ternyata masih bisa jadi full listrik. Yang mana kalau di full listrik kayak gini, nah mobilnya jauh lebih hening lagi, jauh lebih nikmat lagi buat kita perjalanan sobat setir. Dan energi flow-nya juga kita bisa pantau melalui MID-nya yang sekarang juga udah full digital kayak gini sobat setir. Dia untuk laser instrumen di 12,3 inch, untuk head unit juga di 12,3 inch, jadi layar menyatu ya dari ujung ke ujung. Animasinya juga bagus. Nah, sekarang baterainya di 3, gue lagi pakai full EV-nya nih gitu, jadi halus, hening mobilnya, makin enak nih sobat setir buat bawa keluarga ya. Oke, lanjut, kita sudah sampai di tol Cikopo Palimanan, yang mana sekarang tekstur dari jalanannya udah berubah lagi nih sobat setir. Sekarang didominasi sama beton nih, dimana kalau beton Serena e-Power ini memang road noise-nya cukup masuk ke dalam, tapi selebihnya kalau udah di aspal bagus sih aman. Nah, sekalian gue mau ngebahas juga tadi untuk mesinnya. Nah, Nissan Serena e-Power ini sebenarnya menggunakan mesin 1400 cc 3 silinder. Tapi itu bukan untuk menggerakkan si mobilnya, melainkan untuk mengisi daya baterai yang nantinya langsung dikirimkan ke motor listrik. Karena Nissan Serena e-Power ini itu penggeraknya full elektrik dari motor listrik tersebut. Dan tenaganya nggak bisa dibilang kecil, karena mobil ini bisa menghasilkan tenaga hingga 163 PS dan torsinya di 315 Nm. Jadi ya bisa dibilang full terus powernya, apalagi di sebuah mobil listrik sebenarnya. Jadi tenaganya seinstan itu juga sobat setir. Mantep banget nih. Dan soal kepraktisan juga tentunya untuk mobil keluarga, untuk sebuah MPV ini sangat perlu, dimana mobil ini ternyata punya total di 17 cup holder. Bahkan di depan sini aja ada banyak banget, sampai ke door trim juga untuk naruh-naruh barang masih banyak. Di konsol tengahnya juga ini ada tempat terbuka, terus juga dia di tengah-tengahnya ini masih banyak buat taruh-taruh barang. Pokoknya untuk unsur kepraktisan, ini yang gue suka juga dari Serena e-Power, yang mana dia praktis nih. Jadi buat kita bawa-bawa barang, buat bawa-bawa minum nih banyak banget, bisa mudah ya. Terus juga untuk kemewahannya dia dapat dual zone, bakal triple zone, karena di row keduanya lagi dia juga masih bisa atur lagi untuk suhunya sobat setir. Jadi udah ini ya, udah mewah juga nih terkait itu, terkait AC-nya. Selebihnya fitur hiburannya udah lengkap sama Apple CarPlay, Android Auto tentunya. Dan dia juga udah ada wireless untuk charging ya. Jadi gampang, praktis, tinggal taruh aja nih smartphone kita buat ngecasnya. Gitu. Nah, nanti kita udah sampai Cirebon, gantian lagi nyetirnya. Sejauh ini gua bawa sih, kita lihat dulu ya MID-nya nih. Kita udah jalan 97 kilo.
untuk average konsumsi bahan bakarnya di 15,1 km per liter, yang mana rata-rata kecepatannya di 84 km per jam. Ya karena kita dikawal jadi lumayan ngebut juga nih gitu. Tapi untuk angka 15, sebuah Serena ya Sobat Setir, yang mana kalau kalian tahu Serena dulu itu luar biasa untuk konsumsi bahan bakarnya, terkenal boros. Sekarang masih bisa dapat 15 sih udah enak banget nih mobilnya. Oke, nanti di Cirebon kita gantian, untuk pengemudinya kita rolling nih. Posisinya nanti gua review bagian mana, ikutin terus. Yap, kalau impresi berkendaranya itu emang enak Sobat Setir, masih sangat manusiawi, apalagi buat kita bawa harian. Ini sih lebih dari enak ya, nyaman banget memang. Dan nggak kayak supir-supir banget lah kalau bawa Serena e-Power ini. Tapi memang kebanyakan untuk pengguna dari MPV boxy kayak gini pasti duduk di row belakang nih. Di depannya pakai supir dong. Nah, makanya kita bakal cobain ke bagian row ke belakang nih Sobat Setir. Oke, tapi sebelumnya gue juga punya solusi nih buat kalian yang pengen kualitas cat mobil kalian, mobil baru kalian nih tetap terjaga dengan baik. Nah, nonton nih untuk ulasannya. Solusinya adalah SolarGuard Paint Protection Film, yang mana ini adalah trusted brand dari Saint-Gobain Group yang udah hadir di lebih dari 90 negara dan kini sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya di Gading Serpong, dengan outlet yang sangat premium dan mewah tentunya. Untuk varian dari SolarGuard PPF juga bermacam-macam, mulai dari yang medium hingga high-end. Tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan harga yang sangat kompetitif. Untuk keunggulan SolarGuard PPF tentu aja anti-stain, stretch protection, self-healing, dan garansi hingga 12 tahun. So, tunggu apa lagi? Yap, kali ini row keduanya Sobat Setir. Row kedua dari Nissan Serena e-Power. Ya, kalau lengkapnya kalian bisa nonton di first impression. Tapi gue bakal ngebahas kurang lebih gimana rasanya nih. Tadi pas lagi dibawa di tol di Cipali ya, Trans Jawa nih. Memang kalau di row keduanya, kalau larinya lumayan kenceng, ya namanya juga mobil kotak ya. Apalagi ini bebannya full Sobat Setir, lumayan ngayunnya. Tapi selebihnya nyaman Sobat Setir, bahkan gue sampai tertidur nih saking nyamannya untuk suspensinya. Dan yang menjadi kelebihan dari Nissan Serena e-Power tentu saja adalah untuk konfigurasi joknya nih. Konfigurasi joknya bisa kita sesuaikan, banyak penyesuaiannya. Kayak misalkan mau maju mundur Sobat Setir, dan bahkan dia bisa sangat mundur. Jadi ini sangat rileks posisinya. Legroomnya bisa sampai lurus Sobat Setir. Untuk headroom jelas, headroomnya sangat leluasa, ini bisa hingga 18 jari lebih Sobat Setir. Dan ya, karena dia ini adalah captain seatnya, dia bener-bener armrestnya kiri kanan ya, masing-masing kursi. Terus seat beltnya juga ada di si kursinya, jadi dedicated gini, enak. Dilengkapin juga sama tirai kayak gini, jadi untuk privacy lebih. Dan setiap row dia punya mejanya masing-masing. Soal kepraktisan, dia punya kantong besar di situ. Di mejanya juga dia masih banyak, ada cup holder 2 lagi di sini. Bahkan di joknya juga dikasih kantong buat kita naro-naro smartphone kita nih. Gitu, jadi emang praktis banget mobilnya, enak. Dan kalaupun memang masih kurang lagi, ini masih bisa direbahin lagi dan bisa sampai rata bahkan Sobat Setir. Jadi umpamanya kalau mobil ini mau kita pakai buat camping misalkan, tapi males bawa tendanya, sebenarnya di row kedua dan ketiganya itu bisa dibikin rata, jadi layaknya kasur. Jadi emang bener-bener untuk konfigurasi dari joknya ini sangat pintar nih Sobat Setir. Gitu. Ini kita majuin lagi, kita bisa geser kiri kanannya. Nah, ini yang sebenarnya dipertahankan ya dari dulu sama Nissan Serena. Jadi udah ada nih sebenarnya dari generasi sebelumnya juga, tapi ini memang nilai jualnya nih yang nggak boleh hilang nih harusnya, karena ini sangat baik dan enak gitu Sobat Setir. Nih sampai row ketiga kita lihat lagi, kita intip dulu. Nah ini dia row ketiganya Nissan Serena e-Power, yang mana bisa dibilang ini adalah mobil yang nggak punya apa ya, kasta antara row pertama, row kedua, bahkan sampai ke row ketiga nih Sobat Setir. Karena ya sampai ke row 3 sekalipun dia masih dapat meja kayak gini, masih dapat headrest yang lengkap. Headrestnya bahkan di tengah juga dapat, jadi 3 headrest. Terus juga duduknya masih proper banget buat orang dewasa sekalipun.
colokan sampai ke row ketiga ada, cup holder. Ya jadi emang untuk safety pun diperhatikan di sini sobat setir. Gitu, dan bahkan kalau kita mau recline pun itu juga masih bisa nih di baris ketiga ini. Nah, recline-nya ditarik di sebelah sini. Tuh, ini masih bisa recline kayak gini. Jadi memang sangat nyaman, dan juga AC tentunya yang paling penting ya, nggak kalah penting. AC juga hadir sampai ke row ketiga sini. Double blower, jadi emang untuk pendinginan juga optimal hingga ke row paling belakang. Gitu sobat setir, gokil nih. Enak banget ya naik mobil ini bareng keluarga. Nanti nih buat mudik apalagi ya, ini salah satu pilihan yang sangat menarik. Oke sobat setir, kali ini gue sudah sampai di Semarang bersama dengan tim dari Nissan yang lain sobat setir. Dan untuk hasil konsumsi bahan bakarnya setelah dibawa oleh beberapa orang ya. Jadi bukan gue aja nih yang bawa dengan gayanya masing-masing. Ada yang bawanya irit, ada yang bawanya lumayan dikocok. Pokoknya dicari gimana caranya biar boros lah. Kurang lebih gitu ya, karena kita dikawal juga nih, jadi harus nempel terus. Dan untuk angka konsumsi bahan bakarnya ternyata lumayan nih. Oke, bisa dilihat di sini di MID tulisannya 14,7 km per liter. Rata-rata kecepatan di 76 km per jam. Dan jarak tempuhnya di 434,5 km dengan waktu tempuh di 7 jam 15 menit sobat setir. Ya, di angka segitu kurang lebih ini sih bisa dibilang 2 kali lipatnya lebih irit daripada Serena yang belum menggunakan teknologi e-power nih sobat setir. Jadi udah nggak ada tuh yang komplain mesin boyo, apalagi BBM boros. Ini sih semuanya terpecahkan sama Serena yang C28 ya. Mantap, mantap, mantap. Oke sobat setir, jadi itu dia media trip kita bersama dengan Nissan Serena e-Power. Yap, mobil yang bisa dibilang ini adalah mobil keluarga Indonesia karena bentuknya yang boxy, serta juga dia sudah dilengkapi oleh, wah ini nih, yang nggak kalah penting adalah sekarang dia menjadi satu-satunya di kelasnya yang sudah menggunakan teknologi hybrid ya sobat setir. Karena kalau bisa dibilang juga di Indonesia rival di kelasnya nih boxy kayak gini MPV cuma ada Toyota Foxy ya sobat setir. Yap, dimana akhirnya telah dibantahkan untuk mesin yang boyo itu nggak boyo karena tenaganya luar biasa sekarang, serta juga untuk konsumsi bahan bakarnya nih sobat setir. Sekarang konsumsi bahan bakarnya luar biasa ya, bisa dibilang 2 kali lipatnya dibanding dengan Nissan Serena yang lama yang belum menggunakan teknologi e-Power. Serta juga sekarang sudah ada teknologi ProPilot yang membuat mobil ini jauh lebih safety lagi, jauh lebih canggih lagi. Konfigurasi joknya masih pintar, dan untuk harganya sobat setir, harganya itu start di 635 juta rupiah untuk yang single tone, dan yang two tone ada penambahan untuk harganya nih sobat setir. Tapi ya harganya masih sangat-sangat kompetitif untuk di kelasnya. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan _official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.